Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berakar pada kata koloni yang berasal dari bahasa Latin, yaitu kolon, dan ditunjukkan untuk petani, penanam, pekebun, dan di daerah baru. Kolonialisme merupakan kegiatan pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah yang berasal dari wilayah batas yang identik dengan penjajah atau suatu eksploitasi tanah, harta, serta sumber daya alam. Agar dapat mendominasi ekonomi sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah. Sedangkan imperialisme berasal dari kata bahasa Latin imperium yang berarti mengomandani atau kekuasaan tertinggi. Adalah kebijakan praktek perluasan suatu negara melalui pencaplokan atau penaklukan wilayah lain. Sehingga secara garis besar perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada fokus kegiatan masing-masing. Kolonialisme berfokus pada penguasaan wilayah kaya akan sumber daya alam, sedangkan imperialisme berfokus pada penguasaan politik dan memperluas pengaruh di suatu negara. Kata kolonialisme sendiri tidak lepas dari peranan bangsa Barat. Lantas apa yang dimaksud dengan bangsa Barat dan siapa bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia? Pengertian bangsa Barat adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut sekelompok orang yang berasal dari Eropa atau sekelompok orang yang bukan berasal dari benua Asia maupun Afrika. Umumnya digambarkan dengan ciri fisik berhidung mancung, berbadan tinggi, berkulit putih, dan sering mengembara. Bangsa Barat mulai melakukan pelayaran ke benua Asia pada abad ke-15 dan dimotivasi oleh semangat Triji, Gold, Gospel, dan Glory. Perkembangan revolusi industri, jatuhnya Konstantinopel ke tangan dinasti Utsmani, dan munculnya tantangan teori heliosentris oleh Nicolaus Copernicus yang menyatakan bahwa pusat tata surya adalah matahari. Bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Indonesia, Portugis. Bangsa Barat pertama yang sampai ke Indonesia adalah bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Bangsa Portugis memulai perjalanannya dipimpin oleh pelaut yang bernama Bartolomeus Dias pada tahun 1486. Ia ingin berlayar ke India namun gagal sehingga pelayarannya tersebut hanya berhasil sampai di ujung selatan Afrika yang saat ini dikenal dengan sebutan Tanjung Harapan. Impian Bartolomeo kemudian dilanjutkan dan berhasil diwujudkan oleh Vasco da Gama yang berhasil menyampai Calicut, India pada tahun 1498. Kemudian bangsa Portugis melanjutkan pelayaran ke Malaka pada tahun 1511 dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Spanyol, pendorong semangat pelaut Spanyol melakukan pelayaran ke Asia adalah teori heliocentris dipimpin oleh Juan Sebastian de Elcano. Bangsa Spanyol berhasil mencapai Maluku pada tahun 1521. Namun sayangnya saat itu Portugis telah berada lebih awal di Maluku, sehingga terjadi konflik antara Spanyol dan Portugis yang kemudian dimenangkan oleh bangsa Portugis. Untuk menghindari persaingan berkelanjutan, maka muncul perjanjian Tordesillas yang melarang Spanyol melakukan perdagangan di Maluku. Kedatangan Inggris di Indonesia. Perdagangan Inggris di Asia tidak disponsori oleh pemerintah Inggris, melainkan didukung oleh East India Company, persekutuan dagang yang terdiri pengusaha Inggris. Walaupun Indonesia pernah dikuasai oleh bangsa Inggris selama 5 tahun 1811 sampai tahun 1816, tetapi pengaruh Inggris di Indonesia tidak sekuat pengaruh Belanda, sehingga Inggris lebih berfokus pada India, Singapura, Malaysia, Asia Selatan, dan Asia Timur. Perlawanan Maluku terhadap kolonialisme dimulai saat terjadinya persaingan antara Ternate dan Tidore. Tetapi kedua kerajaan tersebut menyadari bahwa adanya Portugis dapat membahayakan kekuasaan mereka. Dipimpin oleh Dojalo, rakyat Ternate mencoba mengusir Portugis namun gagal. 27 Januari 1570, Portugis dan Ternate melakukan perjanjian perdamaian, tetapi perjanjian tersebut diingkari oleh Portugis, membuat Sultan Khairun terbunuh. Pada tahun 1575, Sultan Bahdullah Daud berhasil mengusir Portugis dari Maluku. Portugis pun berpindah ke Timor Leste dan Flores. Setelah Maluku jatuh ke dalam kekuasaan VOC selanjutnya mengincar kerajaan Goa karena saat itu kerajaan Goa merupakan kerajaan yang memiliki armada kuat dan besar. Untuk mengalahkan kerajaan Goa, VOC memanfaatkan antara kerajaan Goa dan kerajaan Bone. Walaupun Sultan Hasanuddin dan kerajaan Goa pernah melakukan perlawanan terhadap VOC, namun sayangnya perlawanan tersebut berubah
kegagalan sehingga kerajaan Goa dan VOC melakukan perjanjian. Banten. Perlawanan rakyat Banten dan juga Belanda telah terjadi pada masa awal kedatangan Cornelis Daudman di Banten pada tahun 1680. Sultan Ageng menyatakan perang terhadap VOC karena telah menganiaya terhadap pedagang Banten saat itu. Saat itu terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan mahkota Sultan Haji karena perebutan tahta. Belanda memanfaatkan situasi tersebut hingga akhirnya kekuasaan Sultan Ageng digulingkan dari kekuasaannya. Sultan Haji dan Belanda pun membuat perjanjian yang mana perjanjian tersebut berisikan tentang hak Belanda dan monopoli perdagangan, hak kekuasaan Belanda atas Cirebon dan ganti rugi perang. Sekian dari kelompok saya dan saya mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.